Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Amma faya ayyuhan nas usikum wa nafsim bitaqwallah wa qad fadhal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ayatil ukhra, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan serta kelapangan waktu untuk kita, sehingga dengan kesempatan itu Allah masih menjaga kita untuk tetap melaksanakan amal soleh yang senantiasa Allah amanahkan kepada kita, agar kita nanti kelak akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, adalah satu tujuan yang membuat kita mendapatkan apa yang nantinya akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bekal untuk perjalanan yang panjang yang bernama akhirat. Jadi ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk kita, gunakanlah kesempatan itu untuk beramal soleh, yang senantiasa amal soleh itu akan menjadi penolong kita di yaumil barzah, akan menjadi penolong kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika jatah umur kita telah berakhir di dunia ini. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah masih memberikan nikmat itu, jangan sia-siakan nikmat yang Allah berikan, kesempatan hidup yang Allah masih berikan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang kedua adalah Allah masih memberikan kesempatan sehat, sehingga kita masih bisa belajar, kita masih bisa memuhasabah diri, kita masih bisa mengintrospeksi diri. Dengan semua itu, kita bisa memperbaiki diri kita menjadi manusia insanun kamil, manusia yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang bermanfaat, bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, namun juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, dengan kesehatan itu, jadikanlah diri kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk Allah, juga bermanfaat untuk sekitar kita. Bermanfaat untuk Allah maksudnya seperti apa? Kita bisa menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang senantiasa dengan sehat itu kita jadikan segala aktivitas kita itu kita gunakan untuk ibadah kepadanya. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakanlah sehatmu, gunakanlah kesempatanmu untuk tetap menjadi tabungan akhirat yang akan menjadi bekal panjang ketika kita besok benar-benar sudah selesai
berada di dunia ini dan kita mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tokoh yang bukanlah penokoh. Beliau aktor dan bukanlah provokator. Beliau adalah kebanggaan umat Islam. Beliau adalah pejuang umat Islam. Tanpa beliau hari ini kita tidak bisa menikmati indahnya Islam. Tanpa beliau hari ini kita tidak bisa menikmati canggihnya dunia pada hari ini. Tanpa perjuangan beliau, mungkin kita hari ini masih dalam zaman zahiliyah, di mana zaman kebodohan, yang di mana anak perempuan dikubur dan tak diperbolehkan untuk hidup, di mana orang-orang senantiasa tidak bebas untuk melaksanakan kehidupan. Ketika beribadah saja mereka takut akan dibunuh. Tapi dengan perjuangan Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang kita nikmati. Kita bebas melaksanakan ibadah dan kita hari ini menikmati keilmiahan, kecanggihan dunia ini dengan kita bisa belajar, dengan kita banyak melakukan sesuatu yang itu senantiasa tidak lagi dibatas-batasi, dan itu semua karena pengaruh dan karena perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan rasa terima kasih itu kita memperbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi tasliman katsira. Semoga dengan salawat kita di hari Jumat ini, man shalla salatan wahidan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersalawat satu kali, kata Allah, barang siapa yang bersalawat satu kali, maka Allah akan membalas salawatnya itu 10 kali. Dan Allah akan memberikan 10 kebaikan untuk orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas yang dimana di bulan Sya'ban ini semua dai, semua mubalik membahas tentang Isra wal Mi'raj yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah untuk menjemput perintah salat sampai dengan ke Sidratul Muntaha. Nah, pada hari ini saya akan bahas tentang kajian salat, namun bukan tentang perjalanan baginda Rasulullah ketika Rasulullah itu menjemput perintah salat pada Isra wal Mi'raj sampai dengan ke Sidratul Muntaha. Tapi pada hari ini saya ingin membahas tentang dampak dari salat yang itu membuat seseorang itu akan benar-benar sangat beruntung. Akan benar-benar sangat beruntung ketika dia melaksanakan sholat, baru dia paham dampak dari sholat itu untuk dirinya, terkhusus pada hari ini untuk orang-orang yang melaksanakan sholat dari sejak dini. Nah, tema yang akan saya bahas pada pagi hari yang berbahagia ini, hadirin channel Al-Wasliyah, kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cara agar anak menjadi cerdas. Kalau hari ini anak-anak Bapak Ibu sekalian ingin dimudahkan oleh Allah, dengan Allah berikan pengetahuan kepada anak tersebut, Allah mudahkan pengetahuan kepadanya, Allah limpahkan keberkahan ilmu untuknya, baik ilmu yang ia dapatkan di sekolah, baik yang ilmu ia dapatkan dari pengajaran orang tuanya. Allah yang punya ilmu, Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya wawasan segalanya, dan semua tidak luput dari pengaruh Allah. Kalau hari ini banyak orang yang mengatakan bahwasannya manusia itu belajar pintar karena memang dia yang belajar, tapi itu adalah bagi para kalangan liberal yang tidak percaya akan Allah Subhanahu wa taala, bagi para kalangan ateis yang menganggap dirinya itu bisa berbuat segalanya walaupun dia merasa tidak ada yang membantu. Padahal semua karunia yang Allah berikan kepada kita, baik kecerdasan yang kita miliki, itu ada campur tangan Allah di dalamnya. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan ayatnya, wa huwa ala bikulli syai'in qadir, wa huwa ala bikulli syai'in alim. Semua Allah yang tahu. Kalau ingin diberikan oleh Allah semua pengetahuan itu, maka dekatilah pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengetahuan baik di dalam bumi dan juga sampai ke dalam alam semesta itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghaniyun 'anil alamin.
Allah lah yang maha kaya, yang mengetahui semuanya, yang memang berkuasa atas alam semesta ini. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Begitu juga dengan penciptaan manusia. Tanpa adanya Allah yang senantiasa memberikan ruh, meniupkan ruh ke dalam janin seorang ibu, maka kita hari ini tidak akan tercipta sebagai seorang manusia. Nah, bagaimana agar senantiasa anak itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuan dan diberikan pengetahuan kepadanya? Jawabannya adalah solat, 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 dan solat. Tingkatkan solatnya, maka anak bapak ibu sekalian, pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan peningkatan ilmu pengetahuan kepadanya. Dan dengan itu cara yang pertama adalah disiplinkanlah dulu solatnya. Ketika anak tersebut sudah terdisiplinkan solatnya, maka solat itu akan membentuk anak menjadi cerdas. Kajian ilmiahnya seperti yang disampaikan di dalam buku Tadabbur Bacaan Solat tentang gerakan solat, di mana sujud itu, posisi sujud ketika jantung berada di atas dan ketika otak berada di bawah. Jantung berada di atas dan otak yang berada di bawah, maka posisi jantung yang di atas itu akan mentransferkan darah, maka dia akan mengedarkan darah mengalir ke otak. Nah, ketika peredaran darah itu lancar, yang tersalurkan dari jantung ke otak, yang pada saat itu jantung berada di atas dan otak berada di bawah, yang pada saat posisi sujud, peredaran darah yang lancar yang disalurkan dari jantung ke otak itu akan membuat otak seseorang menjadi cerdas. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat nasihat Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abda'u ushran wa farraqu bainahum fil madaji'. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka masuk waktu umur 7 tahun. Dan berilah mereka peringatan keras saat usia mereka telah 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka ketika mereka sudah memasuki umur tersebut. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jika anak itu usianya 7 tahun, maka ajarilah mereka sholat. Usia mereka sampai dengan 10 tahun menjelang balik tidak mau sholat, maka berilah pelajaran kepadanya. Boleh dipukul sebagai peringatan kepada anak tersebut bahwa dia telah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat dan dia sudah memiliki kewajiban untuk beribadah, karena sebagai seseorang yang memang sudah mengerti perbedaan antara baik dan buruk. Usia 10 tahun di mana banyak anak yang sudah menanggung dosa sendiri dengan dia sudah sunat. Dengan dia sudah sunat artinya dia sudah balik, dia sudah menanggung dosa sendiri. Nah, ketika anak tersebut tidak diajarkan sholat, ketika anak tersebut dibiarkan untuk tidak sholat, maka selanjutnya akan susah mengajarkannya bagaimana cara menghargai. Hari ini kita diberikan kehidupan oleh Allah, maka cara kita berterima kasih kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah sholat. Kenapa Nabi Muhammad SAW meminta anak untuk sholat? Sholat. Karena ada korelasi antara sholat dengan kepintaran seorang anak dan kebaikan seorang anak. Jadi kalau ada anak yang dari kecil sudah rajin sholat, sudah rajin dia melaksanakan ibadah yang senantiasa itu adalah ibadah wajib, ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan, maka kalau anak ini diajari sholat dengan benar, dari kecilnya anak itu sudah melaksanakan sholat, maka sampai dengan dewasanya, dia akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Maka anak baik yang pintar inilah yang akan menjadi waladun sholihun yad'ulah. Anak yang akan menjadi aset kebanggaan untuk orang tuanya di akhirat, yang akan menolong orang tuanya sampai dengan yaumil qiyamah. Hadirin channel Al-Wasliyah, kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah rumusnya, di mana silahkan cek Bapak Ibu pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para filosof muslim itu seperti Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi dan Al-Bantani
itu semua adalah ulama-ulama yang dari kecil telah diperintahkan, telah diajarkan, telah dibimbing oleh orang tuanya. Dari kecil mereka sudah melaksanakan ibadah sholat, sampai dengan hari ini mereka menjadi filosof-filosof muslim yang membanggakan dunia Islam, yang menjadi tolak ukur umat Islam hari ini, di mana mereka adalah para pakar Islam yang senantiasa hari ini menjadi panutan bagi semua umat Islam. Maka hadirin, channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mengajarkan anak kita sholat dari kecil, maka akan terciptalah korelasi kepintaran dan kebaikan itu dari ibadah-ibadah yang telah mereka biasakan dari mulai kecil. Dan kita tidak sanksi bagaimana perkembangan anak itu sampai dengan mereka dewasa kelak. Hadirin channel Al-Wasliyah, kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Al-Quran. Kenapa Al-Quran lagi? Ini ada rumus langsung disampaikan oleh pakar Al-Quran. Kalau dia baru terlahir di usia setiap bulannya, maka putarkanlah Al-Quran berapa juz. Hari ini banyak orang tua yang dia punya anak, dia tidak tahu anaknya ini mau dia gunakan untuk apa, anaknya ini mau dia rencanakan untuk apa. Banyak orang hari ini memiliki anak, tapi karena dia ingin melampiaskan hawa nafsunya. Padahal anak itu adalah aset akhirat yang senantiasa akan menolong kedua orang tuanya sampai dengan yaumil qiyamah nanti. Kalau anak itu baru terlahir di usia setiap bulannya, maka antarkanlah Al-Quran beberapa juz di setiap pergerakannya. Di setiap bulannya, 1 bulan 1 juz. Itu berurut. Misal bulan pertama, dia lahir juz pertama, maka putarlah murattal Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah ayat 141. Nah, bulan kedua, juz 2, ini masih di dalam kandungan anak tersebut ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah, ini masih di dalam kandungan. Nah, bulan pertama itu ya, bacakanlah juz 1 Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah ayat 141. Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah ayat 141. Nah, bulan kedua, juz kedua, Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan Al-Baqarah ayat 253. Dan yang bulan ketiga, juz ketiga, Al-Baqarah 253 sampai Ali Imran ayat 92. Nah, terus bulan pertama juz 1, bulan kedua juz 2, bulan ketiga juz 3 sampai dengan 30 juz. Nah, jadi begitu anak tersebut usia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Nah, kenapa? Karena setiap bulannya diputarkan murotal-murotal Al-Quran yang itu akan secara langsung tersimpan di sensori motorik anak tersebut. Dan bayi itu fungsinya pertamanya ada pada pendengarannya, bukan pada penglihatannya. Nah, jadi semenjak dia masih dalam kandungan sampai dengan dia lahir, diputarkan itu 1 juz. Di setiap bulannya diputarkan 1 juz, diputarkan 1 juz. Jadi bulan pertama itu setiap hari diputarkan. Bulan kedua setiap hari diputarkan Al-Quran. Bulan ketiga setiap hari diputarkan Al-Quran. Nah, sampai dia lahir juga dilakukan proses yang sama. Jadi masih dalam kandungan diputarkan, dan juga ketika sudah lahir diputarkan kembali Al-Quran itu. Nah, ketika sudah usia 30 bulan, artinya anak itu sudah 2 tahun. 2 tahun setengah. 24 bulan ini sama dengan 2 tahun. Nah, 6 bulannya itu berarti setengah. Nah, dia sudah bisa mulai bicara. Ketika dia sudah bisa mulai bicara, dia sudah bisa menghimpun beberapa memori Al-Quran sampai dengan 30 juz Al-Quran. Nah, para ulama sepakat anak ini tinggal diajarkan menghafal Al-Quran 6 bulan. Ketika sudah diajarkan membaca Al-Quran 6 bulan, maka dia sudah mampu untuk terbiasa dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dan sebelumnya sudah tersimpan Al-Quran itu di dalam otaknya, karena dari sebelum dia lahir di dalam kandungan dia sudah diputarkan murattal, dan ketika dia sudah keluar dari perut ibunya dia juga diputarkan murattal. 2 tahun setengah dia sudah mendengarkan murattal, dan ketika diajarkan 6 bulan kemudian untuk membaca Al-Quran, setelah itu dia sudah mendapatkan Al-Quran itu dari bacaan yang ia ulang selama 6 bulan, dan dia sudah bisa menghafal Al-Quran hanya dalam waktu 6 bulan, dan dia sudah habis menjadi 30 juz. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki anak itu adalah emas yang sangat-sangat tak ternilai harganya, di mana anak itu akan menjadi benar-benar menjadi aset kita
bukan hanya aset membanggakan di dunia, tapi juga akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Diberikannya mahkotanya kepada orang tuanya yang akan menjadi penolong untuk orang tuanya nanti di akhirat. Bayangkan ketika kita memiliki anak, anak itu nanti akan memberikan syafaat untuk orang tuanya karena anak itu hafiz Quran. Karena anaknya memelihara Al-Quran. Orang tuanya tidak menghafal, orang tuanya hanya mendidik untuk anaknya menjadi hafiz Quran, tapi orang tuanya merasakan dampak dan kebahagiaan dari memiliki anak seorang penghafal Al-Quran. Jadi ketika 3 tahun, anak itu sudah hafal 30 juz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya gampang. Cara menjalankan metode seperti ini, Bapak Ibu tinggal cari murotal 30 juz, bisa dengan speaker aktif atau dengan yang lain. Putar aja di rumah selama 24 jam. Simpan di ruangan-ruangan yang strategis seperti ruangan tengah atau di dalam kamar, misalnya di dalam kamar tidur. Putar setiap hari dari mulai pagi sampai dengan sore. Biarkan sampai speakernya tuh rusak. Kenapa? Pada saat aktivitas itu berjalan setiap hari, itu akan secara tidak langsung terdengar oleh anaknya dalam keadaan aktivitas apapun, baik dalam keadaan belajar, baik dalam keadaan mereka sedang mengerjakan PR, baik dalam keadaan mereka sedang makan. Speaker itu aktif terus, sehingga dia terbiasa untuk mengeluarkan dan mengikuti bacaan-bacaan dari speaker aktif tadi. Nah, secara tidak langsung dengan cara seperti itu adalah metode tikror simai. Nah, tikror simai inilah yang dimana dengan pengulangan-pengulangan yang menggunakan dengan pendengaran. Nah, ini yang senantiasa harus kita biasakan ketika kita memiliki anak, dan memang suasana Al-Quran itu memang harus tercipta di dalam rumah. Kenapa? Maka hari ini TV itu menjadi racun. Matikan TV, kalau bisa nggak usah punya TV. Kenapa? Hari ini sudah canggih, semuanya ada di dalam Android. Mau melihat berita apapun, semuanya bisa dari Android. Maka Bapak Ibu kalau misalnya mau mendidik anaknya, jangan lagi ada TV di rumah. Kenapa? Karena memang kalau memang Bapak Ibu mau melihat informasi yang berkaitan dengan kepentingan Bapak Ibu sekalian, silahkan lihat dari Androidnya. Jadi TV itu nggak usah dihidupkan. Kenapa? Karena akan menjadi racun. Tontonan-tontonan yang tidak berguna untuk anak-anak kita hari ini. Bagusan beli speaker aktif banyak-banyak, letakkan di ruangan-ruangan strategis, letakkan di mana-mana, dan itu akan menjadi pembiasaan, akan hafal dengan sendirinya dengan tikror simai tadi. Dengan anak itu setiap hari mendengar bacaan Al-Quran, secara tidak langsung dia sudah mengikuti bacaan Al-Quran, dan ketika dia melihat Al-Quran kembali, dia bisa hafal dengan cepatnya. Bapak Ibu pemirsa kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid sekarang banyak digandrungi kitab fikih. Itu adalah kitab fikih perbandingan. Nah, Bidayatul Mujtahid ini tentang fikih perbandingan, tapi yang nulis ini dokter bedah. Bayangkan dokter bedah nulis kitab fikih. Dokter bedah ini dokter spesialis, dia dokter bedah tapi dia hafiz Quran. Bayangkan seorang hafiz Quran, dokter bedah, nulis kitab fikih. Kitab fikih perbandingan. Dari dia hafal Quran, ia belajar fikih, hafal Quran, hafal fikih, kedokteran. Dan hari ini menulis kitab yang bernama, kitabnya itu Bidayatul Mujtahid. Nah, ini adalah salah satu aset dari penghafal Al-Quran. Dengan dia menjadi penghafal Al-Quran, dia buat fikih perbandingan. Dengan fikih perbandingan itu, dia ciptakan sebuah karangan yang itu akan menjadi tolak ukur dalam pembahasan fikih, dan fikih itu menjadi pembanding bahwasannya orang-orang yang memang paham dalam suatu bidang itu bisa dia terapkan ke arah manapun. Nah, di mana Ibnu Sina adalah seorang yang hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir, dan dia seorang dokter. Al-Khawarizmi ini hafal Quran, hafal hadis, dan ahli matematika. Hampir semua filosof muslim di zaman dahulu itu rata-rata adalah penghafal Quran. Dan ketika dia sudah mampu menghafal Al-Quran, dan dia seorang penghafal Al-Quran, maka dia akan menjadi pakar di bidang ilmu yang lain. Maka hadirin channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah coba mulai membuktikan, dan ternyata banyak dampak perubahan dari orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran. Itu sudah bersinggungan dengan kehidupan-kehidupan dan memang menjadi dampak perkembangan hidup kita hari ini. Contoh ketika kita contohkan ke bab fisika, bab gaya, di mana gaya gerak itu sama dengan gaya dorong, F1 sama dengan F2.
Apa yang masuk itu, itulah yang keluar. Gayanya tinggi, pukulannya kencang. Nah, pukulannya rendah, maka yang keluar juga sedikit. Nah, sama dengan iman. Iman yang sedikit, yang keluar ibadahnya pun juga sedikit. Nah, iman yang kuat, di-charger kuat, banyak baca Al-Quran, banyak beribadah kepada Allah, yang keluar ibadahnya pun juga banyak, yang keluar ibadahnya pun juga kuat. Nah, jadi kesimpulannya adalah, jadi sekarang anak-anak sekolah itu belajar mereka hanya untuk ujian saja. Mereka itu belajar hanya untuk supaya dapat nilai baik saja, dapat nilai bagus saja, tapi ilmunya nggak kepake untuk kehidupan. Nah, saran dari saya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung masih ada waktu, dekatkanlah anak-anak itu dengan Al-Quran. Jadikanlah dia menjadi pakar Al-Quran dulu, sehingga dengan kecerdasan yang ia miliki dalam menghafal Al-Quran, ia akan menjadi pakar di bidang lain, dan Allah tingkatkan kecerdasannya, dan Allah akan meningkatkan kecerdasannya sehingga dia mampu menjadi pakar di bidang-bidang yang lain, seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, dan para filosof muslim lainnya yang senantiasa membanggakan Islam pada masa kejayaannya. Hadirin channel Al-Wasliyah, kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah adanya korelasi antara peningkatan kecerdasan dengan hafalan Al-Quran. Di antara hafalan Al-Quran, Al-Quran itu kurang lebih memiliki 52.000 kosakata. Nah, penelitian menunjukkan bahwa banyak orang yang hafal Al-Quran, bahwa banyak orang yang senantiasa para penghafal Al-Quran, banyak menghafal kosa-kosa kata, itu akan berpengaruh pada wawasan seorang anak. Dia akan cepat menangkap ilmu pengetahuan, dia akan cepat mendapatkan informasi. Al-Quran itu paling dahsyat, Pak. Ketika kita sudah memahami kandungan isi ayat Al-Quran, akan membuat seseorang itu berwawasan tinggi, akan membuat seseorang itu berwawasan luas, akan membuat seseorang itu memiliki daya cerna yang sangat baik, di mana Al-Quran itu adalah sesuatu yang menjadi tolak ukur hari ini, di mana itu adalah pedoman hidup manusia, yang senantiasa dengan kita mengikuti Al-Quran, maka kita akan diberikan jalan yang lurus dengan kita mengikuti apa yang telah menjadi landasan di dalam umat Islam sendiri, di dalam Islam sendiri. Maka Al-Quran ini sangat memberikan dampak untuk kecerdasan seorang manusia, di mana dengan dia menjadi pakar di bidang Al-Quran, dia sudah memiliki wawasan yang luas, maka secara tidak langsung begitu dihubungkan dengan kehidupan dunia, begitu dihubungkan dengan kehidupan masyarakat, begitu dihubungkan dengan kehidupan yang ada di pemerintahan, begitu dihubungkan dengan apa yang terjadi di permasalahan yang ada hari ini, maka wawasannya akan benar-benar sangat tinggi, maka wawasannya akan benar-benar sangat luas, maka dia dapat menyelesaikan problem apapun karena wawasannya sudah di dalam otaknya itu adalah Al-Quran. Dengan dia memiliki wawasan yang tinggi, ketika dia sudah menguasai Al-Quran, maka segala solusi dan segala problem pasti akan dapat ia atasi. Nah, belajar dari fisika itu masuk begitu dibutuhkan, dia keluar cepat. Belajar dia masalah biologi, dihafalkan, masuk keluar cepat. Makanya orang Islam dulu, walaupun mereka ahli biologi, walaupun mereka ahli matematika, bahkan walaupun mereka ahli kedokteran, rata-rata mereka semua adalah para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran yang menguasai Al-Quran, sehingga dengan ketika ia menguasai Al-Quran, ia dapat menguasai semua ilmu lainnya. Karena semua ilmu pengetahuan hari ini, baik itu matematika, baik itu fisika, baik itu kimia, baik itu bahasa, baik itu sejarah, baik itu semuanya yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini yang diajarkan kepada seorang anak, semuanya sebenarnya telah terhimpun di dalam Al-Quran, yang ketika kita ingin menguasai semua ilmu pengetahuan tersebut, maka kuasailah Al-Quran. Maka mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu pemirsa kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa mengajarkan kepada keluarga kita Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mengingatkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan menjadi penolong, pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Bayangkan ia akan datang sebagai penolong,
Dia akan datang seperti cahaya yang akan menolong ketika kita berada di yaumil mizan, yang akan menjadi pemberat amal ibadah kita, yang akan menjadi pemberat timbangan pahala kita, yang akan senantiasa menolong kita untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mari sama-sama, semoga apa yang menjadi penyampaian saya pada kajian duha pada pagi hari yang berbahagia ini akan menjadi dampak untuk diri saya sendiri, untuk senantiasa meningkatkan hafalan Al-Quran kita, yang senantiasa hafalan Al-Quran itu juga akan menjadi penolong kita. Dan yang kedua adalah kita tularkan semangat untuk menghafal Al-Quran ini, yang akan membuat manusia itu menjadi cerdas, dan dia dapat menjadi orang-orang soleh, yang tidak lagi membuat dunia ini hancur, di mana hari ini banyak pemimpin-pemimpin yang senantiasa tidak paham agama, sehingga ketika dia tidak paham agama, dia tidak paham hukum, dia tidak paham Al-Quran, seenak sesuka hatinya saja memutuskan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsep yang ada di dalam Al-Quran, tanpa mempertimbangkan konsep yang diajarkan oleh Islam. Maka jadilah kita menjadi orang-orang yang paham dan menjadi orang-orang yang pakar di dunia Al-Quran, sehingga ketika kita nanti suatu saat memimpin bangsa ini, memimpin negara ini, kita adalah orang-orang yang paham konsep Islam, yang paham konsep Al-Quran, yang akan menjadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, pada kajian duha ini, akan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga akan bermanfaat untuk kita semua pemirsa yang menyaksikan kajian duha di channel Al-Wasliyah Awe Sumut pada pagi hari yang berbahagia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Unzur man qala wa la tanzur ma qala. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Wal 'as innal insana lafi hus illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk diri saya sendiri dan dapat berguna untuk pemirsa yang menyaksikan kajian duha pada channel Al-Wasliyah pada pagi hari yang berbahagia ini. Ila liqa ma'assalamah. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran untuk diri saya pribadi dan juga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya khususnya Taat Setia di SPD IMPD. Saya dari Ikatan Mubalik Antar Masjid dan juga Himpunan Dai Negeri, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan saya yang kurang berkenan, dari penyampaian saya mungkin ada yang silaf, mohon untuk dikritik di kolom komentar, dan itu akan menjadi bahan evaluasi saya untuk diri saya pribadi. Ila liqa ma'assalamah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.